Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ja'ala ramadhana syahrun mubarakan wa farada alaina as-siyam li ajli taqwa. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadinil mujtaba wa ala alihi wa sahbihi ahli taqwa wal wafa. Pemirsa NU Cirebon TV yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan bulan suci ini kita tetap diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala sampai nanti kita meraih kemenangan dan mendapatkan keberkahan, keridhaan dari Allah Subhanahu wa taala. NU Cirebon TV yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, Imam Al-Ghazali dalam kitab Ihya Ulumuddin itu memberi penjelasan i'lam anna shauma thalathu darajatin, bahwa berpuasanya kita semua itu memiliki 3 tingkatan. Yang pertama, tingkatan dari shaumul umum, puasanya orang-orang yang umum, orang biasa, yaitu kaful batni wa kaful farji wa kaful syahwat, puasa yang hanya menahan perut dari lapar, menahan haus, menahan syahwat dari perbuatan yang merusak puasa itu sendiri, tetapi kemudian mengabaikan sesuatu yang buruk dalam anggota badan kita. Kita melepaskan begitu saja keburukan-keburukan yang ada pada diri kita, artinya tidak beda hari-hari seperti biasa dengan bulan puasa. Dalam diri kita keburukannya dibiasakan seperti hari biasa, seperti menghibah, memfitnah dan lain-lainnya. Maka ini selaras dengan apa yang disampaikan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, kam min shaimin laisa lahu min shaumihi illal ju' wal 'atsyu. Banyak di antara kita yang berpuasa hanya mendapatkan lapar dan haus saja, tidak mendapatkan pahala balasan dari Allah Subhanahu wa taala. NU Cirebon TV yang berbahagia, yang kedua, tingkatan dari orang yang berpuasa adalah shaumul khusus, yaitu puasanya orang tertentu. Ini adalah tingkatan dari para siddiqin, yaitu kaful batni wal farji was syahwat wal yaddi was sam'i wal rijli was sa'il jawarihi minal atim, yaitu berpuasanya seseorang yang bukan hanya untuk menahan lapar dan haus saja, tetapi dia benar-benar menjaga tangannya, lisannya, kemudian kakinya, pendengarannya, dan semua yang ada dalam anggota tubuh kita untuk tidak melakukan dosa. Maka tingkatan ini jelas lebih utama daripada tingkatan shaumul umum. Maka ada refleksi diri di dalam tingkatan yang kedua ini. Dia ingin meningkatkan kualitas dalam hidupnya. Bukan hanya secara zahir puasa itu menahan lapar dan haus saja, tetapi memperbaiki diri dari seluruh yang ada pada zahirnya, seluruh anggota tubuhnya, agar tidak berbuat keburukan, tidak mengikuti hawa nafsu syaitan. Kemudian yang ketiga, para pemirsa NU Cirebon TV dimanapun Anda berada, yang paling istimewa adalah yang ketiga ini, yaitu shaumul khususul khusus, shaumul khususil khusus, yaitu berpuasanya orang yang khusus, lebih khusus lagi, adalah puasanya al-anbiya. Mungkin kita semua untuk menempuh derajat yang ketiga ini susah, sangat sulit. Tetapi tidaklah salah bila kita mengupayakan tingkatan yang ketiga ini. Adalah shaumul qalbi,
bahwa puasa yang ketiga ini derajatnya adalah puasanya hati. Puasa hati dari kaful hamami adunwiyati, mencegah untuk diperbudak dari hawa nafsu, dari keinginan-keinginan dunia. Maka hati kita berpuasa bukan hanya mulut dan perut kita untuk menahan lapar dan dahaga, tetapi hati kita benar-benar tazkiyatun nafsi, dibersihkan dari sesuatu yang buruk. Kedengkian, kerakusan, suka memfitnah, dan sebagainya itu dihilangkan. Juga dalam hati kita, puasa itu kemudian meningkatkan diri untuk peka, berempati kepada orang lain. Tidak cukup untuk diri sendiri, maka kita peduli terhadap orang-orang sekitar kita. Tetangga kita, bagaimana saudara-saudara kita, bagaimana apakah mereka untuk berbuka sudah ada, untuk sahurnya sudah ada, maka kemudian kita tidak tenang dengan hanya cukup bagi diri kita sendiri, tetapi juga kita peduli terhadap sesama. Maka tingkatan inilah tingkatan puasa yang sungguh luar biasa. Meskipun untuk mencapainya sangat sulit, tetapi tidaklah salah jika kita berupaya untuk menempuh itu. Dan akhirnya tujuan muara dari puasa ini, bahwa puasa shaumul qalbi ini bagi derajatnya para anbiya adalah merefleksikan diri bahwa Tuhan Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah yang maha segala, tujuan dari akhir segala hidup kita. Demikian, mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.